Sang suami pun mendekati lubang tersebut dan dia terkejut saat melihat ada 6 telur yang besar di dalamnya. Di tengah kebahagiaan mereka, terjadi sesuatu yang mengecewakan kedua orang tua ini. Tapi sayangnya, satu dari anak laki-laki itu menghilang. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Nah guys, akhir-akhir ini di sosmed lagi heboh tentang hashtag Save Raja Ampat. Sebenarnya hashtag ini muncul karena tempat wisata di Raja Ampat akan dijadikan tambang nikel. Hal ini membuat banyak para pecinta alam merasa sangat marah karena wisata di Raja Ampat akan dirusak. Sehingga banyak yang memakai hashtag tersebut. Nah, semoga Raja Ampat tetap bisa terjaga dan tidak tercemar oleh keegoisan orang-orang yang rakus ya. Nah guys, berhubung lagi rame-ramenya Raja Ampat, hari ini aku mau bercerita tentang legenda asal-usul dari Raja Ampat ini. Yuk dengerin aku bercerita. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Provinsi Papua Barat. Pesona alam yang eksotis, kecantikan terumbu karang, dan ikan laut yang berwarna-warni. Wajar jika banyak orang ingin berkunjung ke Raja Ampat. Tapi, tahu nggak kalian kalau Raja Ampat ternyata memiliki legenda asal-usul terbentuknya Raja Ampat ini? Cerita tentang asal-usul Raja Ampat terdapat banyak versi sebenarnya ya. Tapi aku akan menceritakan 2 versi yang paling terkenal. Yuk kita masuk dalam ceritanya. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri di tanah Papua yang masih belum memiliki anak. Nah, pasangan suami istri ini selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan anak. Suatu hari, pasangan ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk persiapan dalam menghadapi musim hujan yang akan segera datang. Namun sayangnya, kayu yang mereka kumpulkan di hari itu masih sangat sedikit. Karena merasa lelah, pasangan ini kemudian beristirahat di tepi sungai Waikeo. Saat sedang beristirahat, sang suami melihat ada sebuah lubang besar di sisi lain di tepi sungai. Sang suami pun mendekati lubang tersebut dan dia terkejut saat melihat ada 6 telur yang besar di dalamnya. Sang suami pun memanggil istrinya, lalu mereka berdua memutuskan untuk membawa pulang telur tersebut. Mereka berpikir kalau telur-telur itu bisa dijadikan sebagai persediaan makanan. Dan setibanya di rumah, telur-telur tersebut disimpan dengan baik. Lalu keesokan harinya, saat telur-telur itu akan dimasak, mereka terkejut setelah melihat telur itu menetas dan isinya adalah anak-anak manusia yang dibalut dengan kain putih yang bersinar. Dari 6 butir telur, ada 4 yang berhasil menetas menjadi anak laki-laki. Nah, 1 menetas menjadi anak perempuan, dan 1 lagi mengeras dan menjadi batu. Nah, sepasang suami istri itu menjadi sangat senang. Mereka merasa jika doa mereka telah dikabulkan oleh Tuhan. Mereka pun berjanji kepada Tuhan untuk merawat dan membesarkan anak-anak itu dengan baik. Keempat anak laki-laki itu diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara sang anak perempuan diberi nama Pintoleh. Waktu pun berlalu. Kelima anak tersebut beranjak dewasa. Kelima anak itu dikenal sebagai anak-anak yang rajin bekerja dan berbakti kepada orang tua. Semakin dewasa, kelimanya semakin giat membantu kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya tidak perlu bekerja dengan susah payah. Lahan pertanian yang mereka berlima kerjakan menjadi makmur dan berkembang sampai ke 4 pulau besar di sekitar Teluk Kabui. Hal ini membuat masyarakat desa dan sekitar mengagumi anak-anak ini. Tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kelima anak ini selalu dijalani dengan baik. Hal ini membuat kedua orang tua ini sangat bangga. Sang ayah
yang sangat menyayangi kelima anaknya ini, dia pun ingin memberikan warisan sebelum dia meninggal. Nah, dia pun mulai menyiapkan rencana-rencana besar untuk kelima anaknya ini. Di tengah kebahagiaan mereka, terjadi sesuatu yang mengecewakan kedua orang tua ini. Nah, anak perempuannya, Pintole, jatuh cinta kepada seorang pemuda yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Pintole tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungannya walaupun tidak mendapat restu, dan dia memutuskan untuk melepaskan hadiah dari sang ayah dan pergi meninggalkan keluarganya. Pintole dan kekasihnya lalu berlayar menaiki cangkang kerang besar dan mereka terdampar di Pulau Numfor. Kabar kepergian Pintole tersebar ke seluruh penjuru pulau. Masyarakat desa dan sekitar pulau merasa simpati pada suami istri itu. Nah, keempat anak laki-laki mereka itu tetap setia menjaga nama baik keluarga dengan mematuhi nasihat dari kedua orang tua mereka. Pada suatu hari, sang ayah yang sudah memasuki masa tua mulai membagikan warisan kepada keempat anak laki-lakinya berupa pulau yang diberikan masing-masing satu pulau. War diberikan Pulau Waigeo, Betani diberikan Pulau Salawati, Dohar diberikan Pulau Lilinta, dan Muhammad diberikan Pulau Waiga. Sang ayah berpesan agar mereka selalu menjaga pulau-pulau tersebut dan segala isinya dengan baik. Nah, keempat anak laki-lakinya kemudian pergi dan menetap di masing-masing pulau yang diberikan oleh sang ayah. Semakin hari, keempat anak laki-laki tersebut terkenal sebagai sosok yang tekun dan bijaksana. Hal ini tetap berlangsung meskipun sang ayah telah meninggal. Mereka berempat tetap menjaga nasihat dan warisan dari sang ayah. Nah, masing-masing anak tersebut berkuasa dan menjadi raja atas pulau mereka masing-masing. Pulau keempat anak tersebut tumbuh subur dan makmur. Penduduk di sekitarnya juga hidup bahagia dan sejahtera. Dari sinilah lahir nama Raja Ampat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di pinggir sungai Wawage atau Kali Raja. Nah, suami istri tersebut belum diberikan keturunan. Suatu hari, sang istri menemukan 7 telur di sekitar perairan Wawage. 7 telur tersebut lalu dibawa pulang dan disimpan oleh sang istri. Suatu hari, sang suami meminta sang istri untuk merebus telur yang dibawa pulang oleh istrinya. Namun sang istri menolaknya karena dia berharap telur-telur tersebut bisa menetas. Nah, ternyata harapan sang istri ini tidak sia-sia. 6 dari 7 telur itu menetas. Tapi anehnya yang keluar dari telur-telur itu adalah anak manusia. 5 telur menetas menjadi 5 anak laki-laki dan 1 telur menjadi 1 anak perempuan. Tapi sayangnya 1 dari anak laki-laki itu menghilang. Penduduk sekitar meyakini kalau anak laki-laki yang hilang itu kembali ke alam gaib. Dan 1 telur terakhir mengeras menjadi batu. Keempat anak laki-laki itu diberi nama Giwar, Tusan, Mustari, dan Kilimuri. Sedangkan anak perempuan diberi nama Pintike. Nah guys, keempat anak laki-laki tersebut tumbuh dewasa menjadi pangeran yang memegang kekuasaan di 4 pulau terbesar, yaitu Pulau Misol, Pulau Salawati, Pulau Waige, dan Pulau Batanta. Nah, menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pintike hamil tanpa suami dan hal ini membuat saudara-saudaranya merasa malu. Lalu Pintike dihanyutkan oleh keempat saudaranya di laut. Nah, Pintike lalu terdampar di Pulau Numfor dan bertemu dengan Manar Maker yang merupakan seorang tokoh masyarakat Biak Numfor. Pintike lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gurabesi atau Kurabesi. Setelah dewasa, Gurabesi kembali ke Kali Raja dan bertemu dengan saudara Pintike yang merupakan pamannya yang bernama Giwar.
Nah, Gurabesi lalu berteman dengan sepupunya yang bernama Mereksopen, anak dari Sigiwar ini. Nah, kemudian kedua orang ini lalu membantu Raja Tidore berperang melawan Raja Ternate. Atas keberhasilannya mengalahkan Raja Ternate, Gurabesi dinikahkan dengan putri Sultan Tidore yang bernama Boki Taiba sebagai hadiah. Nah, Gurabesi dan istrinya lalu tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya di Kalibesi Raja Ampat. Inilah cikal bakal muncul nama Raja Ampat. Nah guys, dari dua versi tadi menceritakan ada satu telur yang mengeras menjadi batu. Nah, ternyata telur tersebut sampai saat ini masih dirawat dan dijaga oleh penduduk setempat. Batu itu juga diperlakukan oleh masyarakat sekitar selayaknya seorang raja. Nah, penduduk setempat memberikan ruangan khusus untuk tempat bersemayam telur tersebut, lengkap dengan dewa penjaga berwujud dua batu tegak atau mehir yang diberi nama Manmoro dan Manmetem, yang terletak di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Telur itu hingga kini masih disimpan di situs Kaliraja dan diberi nama Batu Telur Raja. Untuk menjaga kesuciannya, telur yang bernama Kapatnai ini hanya dapat dilihat setahun sekali saat upacara penggantian kelambu dan pemandian yang hanya boleh dilakukan oleh keturunan raja. Nah, inilah cerita dari asal-usul Raja Ampat. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.